Di video kali ini gue mau ngasih referensi lighting yang cukup powerful di harga yang cukup affordable. Kira-kira apa produknya? Bumper dulu dong. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi ataupun proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan topik tersebut, nggak usah ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan ya, belakangan ini gue lagi agak jarang ya bikin video, kemarin pas puasa karena gue lagi fokus bikin kelas online juga. Dan ya, baru sekarang gue rasa kita ada konten racun lagi. So, kali ini gue kedatangan sebuah lighting dari brand GVM atau GVM dengan nama GVM LSP80S, sebuah lighting COB seharga 2 jutaan yang memiliki output cahaya yang sangat besar. Produk ini menurut gue sangat menarik karena lagi-lagi kalian para kreator itu punya opsi yang sangat low budget untuk mendapatkan gear dengan fungsi yang dulunya itu hanya ditawarkan oleh gear-gear mahal. Oke, jadi gue kasih gambaran dulu aja. Lighting COB yang paling terkenal pertama kali muncul ke permukaan adalah Aputure 120D. Dan itu benar-benar meracuni banyak videografer termasuk gue karena intensitas yang diberikan sangat besar dan opsi modifiernya juga banyak. Karena dia menggunakan mounting bowen, which is adalah mounting universal yang banyak dipakai juga di ranah fotografi. So, pengaturan cahayanya lebih fleksibel bila dibandingkan dengan jenis lighting LED panel. Tapi Aputure 120D itu punya price tag yang cukup tinggi, yaitu di atas 10 jutaan. Jadi itu perlu kalian ingat-ingat. Dan sayangnya dulu dia adalah satu-satunya opsi untuk lighting video jenis COB atau single source light seperti ini. Sebenarnya sih dulu ada juga yang versi budget dari Yongnuo dengan nama YN760 di harga 3 jutaan. Dan sebenarnya gue udah keracunan juga dan nyaris banget pengen beli. Mengingat dia satu-satunya pilihan low budget dari jenis lighting COB. Cuman sayangnya dia menggunakan mounting yang agak asing. Jadi mountnya itu untuk modifiernya dia bukan bowen. Dan itu membuat gua nggak jadi beli si YN760. Karena gue yakin bakal susah banget nyari modifier yang mountnya itu bukan bowen. Nah, beruntunglah kalian karena sekarang punya opsi yang lebih murah dan berkualitas kayak Godox dan GVM yang lagi gue bahas sekarang. Sebenarnya sih GVM ini agak telat ya buat ngeluarin yang versi compact kayak gini. Tapi gua rasa sangat menarik buat kita bahas karena di price tag yang sama, GVM punya power yang sedikit lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh Godox. Oke, sekarang kita akan fokus ke produknya sendiri. Jadi GVM P80S ini terbilang memiliki ukuran yang sangat compact. Kalian bisa lihat ya, di tangan gua aja cuma segini doang. Jadi dibandingin para pesaingnya, dia memang termasuk yang sangat compact. Sayangnya build quality-nya ini masih terasa sangat plastik dan terasa cukup ringkih. Mungkin gua akan praktekin salah satu yang gua agak sayangkan. Jadi kalau lehernya ini gue gerakin, ini udah longgar ya. Terasa terlalu apa ya, kayak kurang satisfying untuk digunakan, terasa cukup ringkih. Dan di sini build-nya itu sebenarnya di bawah ekspektasi gua. Padahal sebelumnya GVM udah ngeluarin lighting budget dengan build yang kece-kece kayak GVM 7S, 10S dan bahkan 800D. Tapi balik lagi, memang ketika kita bermain dengan gear yang low budget kayak gini, biasanya kita harus merelakan feel mewah dan fokus kepada fungsi penggunaannya. Itu semacam trade-off yang harus kita bayarkan kalau mau harga yang cukup affordable. Tapi gua harap itu bisa jadi note juga buat pihak GVM. Nah, yang gue coba di sini adalah paket yang udah langsung mendapatkan sebuah modifier, yaitu softbox mini yang bisa berguna buat bikin cahaya kalian jadi lebih soft. Dan jujur aja menurut gue ini asik banget ya, karena ukurannya cukup kecil jadi nggak terlalu makan tempat di ruang produksi gue. Fleksibel banget buat ditaro atau dipindah-pindahin. Cuman tipe softbox-nya ini bukan yang instan ya, dia masih model rakit dan mungkin beberapa dari kalian yang nggak biasa itu bakal cukup sulit buat ngerakitnya. Gua aja pas softbox ini udah jadi, gue berjanji pada diri gue untuk tidak membongkarnya lagi karena capek cuy, dan untungnya dia kecil juga buat ditaro atau dipindah-pindahin.
Sama paling gue sih mengharapkan softboxnya ini bisa support grid juga ya, biar lightingnya tuh nggak tumpah-tumpah ke sekitar kalau studio kita cukup sempit. Cuman sayangnya kayaknya dia nggak support, jadi cuman ya kayak gitu aja buat nge-diffuse, nggak bisa pakai grid. Ya itu sekedar note aja buat kalian. Untuk penggunaan lighting ini straight to the point banget. Kita cuma disediain satu knob kecil buat nyalain sekaligus buat ngatur intensitas cahayanya. Dan di sini dia nggak bisa ngatur temperatur warna ya, cuman main intensitas aja. Jadi mungkin agak kurang fleksibel buat beberapa user, tapi harusnya kalau kalian beli, kalian bakal dapet gel warna untuk bermain-main dengan warna cahayanya. Jadi nggak built-in fitur RGB, cuman ya pakai cara tradisional gitu, pakai gel warna. Cuman nggak tahu kenapa di sampel gue ini gue nggak nemu gel tersebut. Jadi kalau bisa kalian konfirmasi dulu nanti ke toko yang jual kalau kalian mau beli. Lalu buat daya, dia masih harus bergantung sama colokan listrik dan belum ada support baterai. Mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat kalian. Ngomongin soal intensitas, gue sih sama sekali nggak ada keluhan dengan lighting ini. Lighting ini terang banget. Bahkan secara spek aja kita bisa bandingin, di kelasnya dia bersaing dengan Godox SL60W yang menggunakan daya 60 watt dan dia menggunakan daya 80 watt. Gue sih nggak ada produknya ya buat bandingin secara langsung, jadi si Godoxnya gue nggak ada di studio, tapi gue lihat komparasi di channel luar juga dan perbandingannya hampir sekitar 1 stop exposure dan itu lumayan buat extra headroom kalau kalian butuh cahaya lebih. Bahkan kalian bisa lihat, karena gue bisa langsung praktekin sekarang, berbicara soal intensitasnya ya, ini masih ngadep bawah ya, tapi kalian perhatikan ya, cukup lumayan. Kalau kita ngadep atas, jadi kayak lampu ruangan menyala sangat terang ya. Ini jadi kayak di dalam mall. Bahkan nih lighting gue semua habis tuh ya, lampu warna tuh semua kalah. Kalian bisa lihat ya. Nah ini di intensitas maksimalnya memang sangat terang, kayak ini kayak kalau kalian nonton cerita Nabi dulu di Global TV. Ingat nggak lu Ska? Tidak offense siapa-siapa ya. Dan ya jadi itu terang banget. Dan ya, gue rasa sih intensitas bukan keluhan untuk di lighting ini. Kualitas cahayanya juga bagus, dia udah punya Red CRI 97 dan memang gue nggak merasakan color shifting saat pemakaian. Dan ketika gue mainin dimmernya atau ngatur intensitas cahayanya, dia tidak menunjukkan adanya flickering mau kalian pakai intensitas full atau kalian atur hingga intensitas terendahnya. Jadi kalau kalian biasa pakai lighting murah, kalian biasanya paham kalau di intensitas rendah biasanya rawan flicker, sedangkan dia nggak aman di semua posisi intensitasnya. Untuk pemakaian lama juga sebenarnya dia aman. Dia ada heatsink fan buat menjaga temperaturnya, tapi kalian harus perhatikan juga suara kipasnya. So far sih kipasnya nggak mengganggu di workflow gue, tapi kalau kalian berada di ruangan kedap dan mungkin jarak lightingnya cukup deket, gua rasa bakal beresiko suara kipasnya masuk. Jadi itu ya sekedar jadi note aja. Oke, mungkin udah waktunya buat kesimpulan. So far, gue puas dengan value harga dan performa yang diberikan oleh lighting ini. Gue bisa bilang kalau lighting ini cukup recommended. Memang dari segi build quality masih kalah dengan pesaingnya seperti Godox SL60W dan lain sebagainya. Tapi karena dia menawarkan intensitas cahaya yang lebih besar, otomatis jadi pertimbangan tersendiri. Karena dia dapat memberi impact pada practical use di produksi kita. Tapi balik lagi, semua bergantung pada penilaian dan pilihan kalian masing-masing. Tugas gua hanya mereview dan menyampaikannya pada kalian. Dan ya, itu aja video kali ini seputar lighting dari GVM ini. Semoga cukup informatif dan semoga bermanfaat buat yang lagi cari-cari lighting buat produksinya. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, nggak perlu ragu, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya, dan gue tidak akan mengulang lagi karena ini sudah tag outro ke beberapa kali. Kita cuma disediain satu knob kecil buat nyala. Itu aja, sekali tawa. Itu aja, gue Erwin di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya. Kita bikin lagi nggak Ska ya? Dan memang gue nggak merasakan color shifting saat pemakaian. Dan ketika gue mainin dimmernya, aneh, ulang.
Wah, matiin. Kemarin deh